Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentu bersama Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian masalah Markov Chain, tetapi pada saat ini kita akan gabungkan dengan functional data analysis. Jadi dari 100 kali simulasi yang telah sukses dijalankan beberapa waktu yang lalu, kita ambil datanya, lalu kita grafikkan, menghasilkan 100 grafik khusus untuk rata-ratanya saja. Dari simulasi ada 100 kali simulasi. Jadi grafiknya nanti ada grafik rata-rata bulan 1 sampai bulan 12 simulasi pertama, sampai nanti simulasi yang ke-100 untuk rata-rata bulan Januari sampai Desember. 100 grafik ini akan kita muluskan dengan menggunakan teknik functional data analysis, menggunakan deret Fourier, atau persamaan sinus kosinus. Bagaimana caranya? Kita lihat R kita. Kita buka R, kita share R kita, share R. Oke, ini R kita share R. Nah, ini R kita. Nah, dalam menjalankan functional data analysis perlu kita library FDA. Kita run dulu. Ingat, dalam R ada paket namanya FDA khusus untuk functional data analysis. Kita jalankan, oke. Lalu setelah kita sukses menjalankan, kita panggil data kita. Data hujan kita di data hujan Pekanbaru. Data hujan Pekanbaru. Ini data hujan Pekanbaru, kita open. Windows, kita lihat data kita dulu. Untuk kepalanya kita panggil hit data. Oke, data kita dimulai dari 1990, ada 4 kolom ya. Tahun, bulan, tanggal, dan data hujan. Berakhir pada tail data enter 2008. Nah, di data hujan itu pada kolom keempat. Kalau 0 tidak hujan, kalau minus data hilang. Data minus kita akali dengan menggantinya dengan 0. Karena data harian banyak data 0. Kita asumsikan mungkin yang hilang itu adalah tidak hujan. Nah, kita jalankan program kita yang lalu, simulasi hujan bulan ke-1 sampai 100 kali simulasi, nanti bulan kedua sampai 100 kali simulasi sampai bulan 12. Kita run saja sampai bulan 12. Kita coba runkan sampai bulan 12. Oke. Terus kita runkan sampai bulan 12. Run terus sampai sorot terus sampai iterasi 12. Oke, ini sampai iterasi 12. Kita run. Kita kembali ke konsol. Biarkan saja jalan, otomatis. Ini gunanya kekuatan R untuk melakukan analisis terhadap data yang besar atau big data. Biarkan dia berjalan terus sampai bulan. Oke, setelah selesai kita panggil setiap simulasi tadi menggunakan bahasa MC ya. MC1 Markov Chain bulan 1 sampai MC12 Markov Chain bulan 12. Kita run. Oke, kita lihat ke konsol kita. Nah, jalan dia, biarkan jalan terus. Nah, kalau untuk melihat hasilnya, contoh hasil simulasi bulan 2 misalnya. Nah, hasil simulasi bulan 2 itu simulasinya dari simulasi 1 sampai simulasi yang ke-12. Yang dihasilkan 7 kolom. Kolom pertama bulan, kolom kedua rata-rata hujan simulasi, maksimum simulasi, peluang simulasi, variasi simulasi, rata-rata hujan sebenar, nilai maksimum hujan sebenar. Nah, kita fokus kepada kolom kedua saja. Nah, jadi di kolom kedua ini kan ada yang bulan kedua sebanyak 100 kali.
Jadi kita akan ambil setiap simulasi itu, jadi simulasi bulan Januari, simulasi sampai bulan 12, kita gabungkan menjadi 12 kolom. Khusus untuk kolom-kolom kedua saja, kita gabungkan. Nama penggabungannya ini kita sebut dengan data FD sigma. Taran. Jadi FDA sim gamma ini adalah gabungan dari kolom-kolom kedua saja untuk setiap bulan. Kalau mau lihat hasilnya, kita copy di sini. Kita paste, enter. Nah, Anda akan lihat di sini ada gabungan rata-rata simulasi untuk 12 bulan. Ada 12 kolom. Ini kolom pertama khusus untuk bulan Januari. Kolom kedua khusus untuk bulan Februari, kolom ketiga untuk bulan Maret, yang hanya seluruhnya ini merupakan rata-ratanya saja. Jadi yang kolom-kolom kedua tadi, MC1, MC2, kolom keduanya kita ambil, kita gabungkan. Sampai nanti dia bulan 12 atau kolom ke-12. Nah, jadi kalau begitu ada 100 baris. Baris pertama ini adalah simulasi yang pertama untuk 12 bulan. Menjadi satu grafik. Yang baris kedua, simulasi kedua untuk 12 bulan. Jadi grafik kedua. Sampai nanti grafik yang ke-100 terdiri dari rata-rata hujan simulasi bulan Januari sampai bulan Desember. Ada 100 grafik. Kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Kita coba jalankan. Kita lihat grafiknya. Jangan lupa beri X itu angka 1 sampai 12. Maksudnya bulan 1 sampai bulan Desember. Kita run XX. Lalu kita grafikkan ke 100-nya. Ingat. Grafik yang pertama untuk yang simulasi pertama, FDA sim gamma pertama. Yang grafik kedua, FDA sim gamma kolom kedua. Sampai grafik yang ke-100. Kita coba jalankan grafiknya. Kita jalankan plotnya. Nah, ini dia. Run. Oke, ini lihat, coba lihat. Nah, Anda lihat di sini grafik, ada 100 grafik. Yang X itu bulan Januari sampai bulan 12, yang Y itu adalah rata-rata simulasi tadi yang kita gabungkan tadi. Nah, grafik ini adalah grafik hujan, rata-rata hujan yang dihasilkan dengan Markov chain. Nah, apa tujuan berikutnya? Menghasilkan grafik yang mulus atau smooth grafik dengan menggunakan persamaan Fourier series atau fungsi sinus kosinus yang akan menghasilkan grafik yang smooth, halus. Jadi isunya kita ada 3 data. Ada rata-rata hujan sebenar, rata-rata hujan yang dihasilkan oleh Markov chain, dan rata-rata hujan yang dihasilkan oleh FDA, Functional Data Analysis. Ingat, Functional Data Analysis menganalisis fungsi data berbentuk fungsi. Dalam matematik, fungsi itu ya grafik. Oke, kita runkan. Nah, dalam melakukan FDA, kita perlu panggil data FDA dengan nama list FDA sim gamma. FDA sim gamma tadi udah kita bahas, gabungan dari setiap kolom, khusus kolom kedua saja. Gunakan day basis, kita menggunakan basis 7, boleh basis 5, basis 3, basis 11, pokoknya ganjil, oke? Jadi 0 sampai 12 ini ada 12 bulan, 7 basisnya. Yang paling penting basisnya ganjil. Runkan terus mengikuti program yang ada, kita run terus. Oke, ini kita run. Setelah kita run, kita ambil dari 100 fungsi semut tadi, kita ambil rata-ratanya. Min sim G ini maksudnya
100 grafik yang mulus tadi, kita ambil satu grafik yang menjadi rata-rata, dan STDEV ini standar deviasinya. Kita run kan? Oke, kita run. Oke. Nah, kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya, plot. Plotnya itu ini adalah fungsi yang mulus. Lines ini grafik yang berwarna merah nanti adalah rata-rata, yang berwarna biru standar deviasi. Kita run biar jelas. Oke, kita lihat window graphics. Nah, Anda akan lihat di sini suatu grafik yang telah mulus dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Yang hitam itu coba lihat, hitam adalah 100 grafik yang telah dimuluskan dengan menggunakan persamaan deret Fourier atau persamaan sinus kosinus. Yang merah itu rata-ratanya. Jadi 100 garis yang hitam akan dia ambil satu rata-ratanya dari yang berwarna merah. Yang biru adalah standar deviasi. Nah, dalam statistik rata-rata yang garis merah itu perlu diberikan intervalnya. Intervalnya boleh. Dengan cara memberi interval, batas atas adalah rata-rata ditambah 1,96. Ya, ini kan nilai Z normal 0,05 ini sebenarnya. Sedangkan batas bawah rata-rata kurang 1,96 kali standar deviasi. Set data sebenarnya atau MS. Jadi kalau Anda lihat ada MS. Minggu lalu kita udah bahas MS itu nih. MS adalah rata-rata dari data sebenar. Oke. Jadi kita melihat posisi kedudukan rata-rata sebenar terhadap garis rata-rata dan batas intervalnya. Gimana caranya? Kita runkan saja. Kita runkan kembali. Nih dari ini BA, BB. Kita plotkan. Oke, kita coba lihat. Run. Oke. Graphics device. Nah, ini dia. Oke. Nah, coba Anda lihat. Jadi yang warna merah tadi adalah rata-rata dari 100 grafik mulus. Yang warna abu-abu batas atas dan batas bawah. Yang titik itu adalah rata-rata sebenar. Jadi kalau kita lihat hampir sebagian besar rata-rata sebenar mampu ditangkap oleh interval kepercayaan atau garis rata-rata dari functional data analysis. Ada beberapa bulan seperti bulan Februari, bulan Mei, dan bulan 12 agak keluar dari batas interval dari functional data analysis tadi. Nah, mungkin ini bisa diperbaiki dengan kajian awal kita menggunakan distribusi eksponen untuk menghasilkan data simulasi pada Markov chain, mungkin bisa kita ganti dengan gamma atau dalam riset artikel menggunakan campuran dua eksponen. Saya rasa kajian ini sangat menarik sekali. Kita bisa menambah materi atau bobot kajian kita dengan menggunakan functional data analysis. Oke, jadi mana kawan-kawan yang mau melihat atau mau mengadopsi di rumah, silakan kita buka perlahan. Pertama, jangan lupa diinstal FDA, panggil data, lalu ini adalah iterasi untuk bulan Januari sebanyak 100 kali. Udah berkali-kali kita sampaikan. Kalau mau buka ke samping boleh, kita lihat ke samping untuk bulan yang pertama. Ini yang ke samping, oke? Lalu untuk bulan yang kedua, iterasi kedua sama saja. Hanya tinggal mengganti angka 2 saja. Tadi angka 1, ini sekarang angka 2. Di bulan kedua. Terus sama saja. Oke, kalau mulai ke samping sama saja hasilnya. Terus. Sampai nanti bulan ke-12. Ini bulan ketiga. Ini bulan keempat.
bulan ke-5, iterasi 5 ini bulan Juni, 6, bulan 7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, dan ini bulan yang ke-11, dan bulan yang ke-12. Lalu kita panggil satu-satu, MC1 untuk Markov chain bulan Januari, sampai MC12 Markov chain bulan 12. Karena kita hanya memerlukan kolom kedua, kita kasih nama MCM1 sampai MCM12 yang kita pungut untuk kolom kedua saja. Lalu kita ambil ini SIM ini, tidak perlu nih median nih, kita tinggalkan saja. Lalu data yang sebenar, MS1 itu sebenar, itu untuk kolom yang ke-6. Tadi ada 7 kolom yang ke-6 saja kita ambil. Kumpulkan data sebenar dengan nama MS. Nah, untuk memulai functional data analisis, kumpulkan tadi yang kita sebut MC1 untuk kolom kedua saja sampai MC12 kolom kedua saja. Kita kumpulkan. Ada 100 kali simulasi, beri nama SIM gamma SIM1 sampai SIM100. Jangan lupa MDA SIM gamma ini kita beri transposnya, kita transposkan dulu. Dan X, nah jangan lupa X bulan 1 sampai bulan 12. Kita grafikkan dulu grafik kasar untuk yang dihasilkan oleh Markov chain. Ini grafik yang dihasilkan oleh Markov chain, yang FDA SIM gamma kolom ke-1 sampai nanti sampai kolom yang ke-100. Oke. Lalu lanjut kita menggunakan functional data analysis dengan memulai list FDA SIM gamma. Ambil dia basis 7 dengan bulan sampai 12 bulan, ikuti programnya terus 100. Ini maksudnya tadi ada 100 kali simulasi, atau ada 100 grafik kasar di awal. Oke, kita jalankan saja, kita kumpulkan. Jangan lupa panggil rata-rata dari 100 grafik yang telah disemutskan melalui functional data analysis. Kita run saja. Jadi untuk mana mau cek yang ke samping, boleh kita buka perlahan yang ke samping. Oke, yang mau melihat panjangnya. Oke. Terus kita buat nih untuk start, ini adalah untuk batas kepercayaan. Ini batas atas, ini batas bawah, dan ini adalah set data rata-rata yang sebenarnya. Lalu kita buat grafiknya untuk melihat posisi data sebenar terhadap rata-rata dan batas kepercayaan atau intervalnya, interval. Kita lihat ini yang dia. Oke. Apa yang telah kita bincangkan pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Bagaimana kita telah mampu menambah bobot hasil riset kita dari sebelumnya hanya menggunakan Markov chain untuk mensimulasi, lalu untuk mempertajam atau memadatkan muatan, kita tambah lagi kajian functional data analysis. Karena memungkinkan hal itu untuk dilakukan. Karena ada 100 grafik kasar, ya kita semutkan, ya oke, jalan. Jadi ada 3 hasil, data sebenar, simulasi dengan Markov chain, dan data dari smoothing graph melalui functional data analysis. Saya rasa kajian-kajian di Rado Institute ini sangat menarik sekali untuk Anda adopsi. Semoga bermanfaat. Rado Hendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.